8 hal yang sama sekali tidak boleh Anda ceritakan kepada siapapun, sekalipun hubungan Anda sangat baik, bahkan kepada orang tua. Jika tidak, Anda akan menanggung akibatnya. Terutama, hal ketujuh dapat menyebabkan rumah tangga Anda hancur dan perceraian. Konten di bawah ini sangat realistis dan dapat mengubah cara berpikir Anda sepenuhnya. Saya tahu, hidup Anda sangat sibuk, namun hal-hal yang saya sampaikan tidak mudah diterima, dan terutama sangat sulit untuk dipahami sepenuhnya. Jika Anda hanya mendengarkannya sekali, saran saya adalah tonton sampai akhir, dengarkan berulang kali saat Anda senggang atau sedang melakukan pekerjaan rumah. Bagikan dan simpan ke daftar putar agar lebih mudah bagi Anda. Saya berani menjamin, dalam beberapa bulan singkat, pola pikir Anda akan berkembang pesat, mencapai level yang baru. Kebijaksanaan leluhur menyapa Anda sekalian. Hari ini, kita akan membahas 8 hal yang sama sekali tidak boleh dibagikan dengan teman dekat, karena teman pun ada berbagai macam. Hal-hal ini lebih baik disimpan di dalam hati daripada diungkapkan. Jika tidak, Anda akan menghadapi masalah dan menarik orang-orang picik yang tidak perlu. Pertama, uang di kantong Anda. Bertahun-tahun yang lalu, di sebuah desa kuno, ada sebuah bengkel pandai besi kecil milik seorang kakek tua. Sang kakek duduk di dalam bengkel dengan barang-barangnya dipajang di luar. Kapanpun Anda melewati bengkelnya, Anda akan melihatnya berbaring di kursi, di dalamnya ada meja kayu kecil, dan di sampingnya ada sebuah poci teh tanah liat kuno yang tidak diketahui usianya. Penghasilannya setiap hari tidak banyak, hanya cukup untuk minum teh dan makan. Karena usianya yang sudah tua, ia tidak membutuhkan apa-apa lagi, sehingga ia sangat puas. Suatu hari, seorang pedagang barang antik melewati bengkelnya dan secara kebetulan melihat poci teh di sampingnya. Poci itu tampak kuno, berwarna ungu kehitaman seperti tinta. Setelah mengamatinya dengan saksama, orang ini menyimpulkan bahwa itu adalah karya seorang pengrajin terkenal dari zaman kerajaan dulu, sangat langka, dan ingin membelinya seharga 100 juta rupiah. Awalnya, kakek itu sangat terkejut, tetapi kemudian menolak, karena poci itu adalah pusaka warisan dari kakeknya, dan 3 generasi keluarganya telah minum dari poci itu saat bekerja sebagai pandai besi. Meskipun tidak menjual poci teh itu, sejak saat itu sang kakek untuk pertama kalinya dalam hidupnya tidak bisa tidur. Poci yang ia gunakan selama 60 tahun dan ia anggap biasa saja, sekarang ada yang ingin membayarnya 100 juta rupiah. Dulu, ia sering minum teh sambil memejamkan mata, tetapi sekarang, begitu mendengar suara, ia akan bangun untuk memeriksa apakah poci itu masih ada di sana, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Yang lebih tak tertahankan adalah ketika penduduk desa tahu ia memiliki poci antik yang mahal, mereka datang bertanya apakah ia punya harta karun lain. Ada yang mulai meminjam uang darinya, dan anak-anaknya juga ingin bagian dari harta poci itu. Kehidupan kakek itu benar-benar kacau balau. Ketika pedagang barang antik itu kembali untuk kedua kalinya, kali ini membawa 200 juta rupiah, kakek itu tidak tahan lagi. Ia mengumpulkan para tetangga, mengangkat palu, dan di depan semua orang menghancurkan poci tanah liat itu menjadi serpihan. Tidak lama kemudian, hidupnya kembali damai seperti dulu, dan orang-orang bilang ia hidup sampai usia 100 tahun. Saat mendengar cerita ini, mungkin yang paling mengejutkan adalah saat kakek itu mengangkat palu dan menghancurkan poci itu. Serpihan yang jatuh bukan hanya pecahan poci, tetapi juga godaan, keserakahan, dan obsesi tanpa akhir. Tetapi kenyataannya adalah, poci yang ia hancurkan adalah poci palsu, dan poci yang asli diam-diam ia jual kepada pedagang barang antik, mendapatkan 200 juta rupiah, sekaligus mencegah keserakahan orang luar dan anak-anaknya. Berkat uang untuk hari tuanya itulah, ia hidup begitu lama. Betapa banyak hubungan dekat telah berubah karena uang, teman menjadi musuh karena uang. Ketika orang lain tahu Anda punya uang, mereka mungkin ingin meminjam dari Anda. Jika Anda tidak setuju, mereka akan meragukan perasaan Anda. Transaksi uang yang berulang kali dapat memudarkan persahabatan dan ikatan keluarga.
karena hati manusia seringkali tidak tahan menghadapi ujian kekayaan. Kedua, kisah cinta Anda. Ada seorang pria yang selalu terbayang-bayang wajah seorang wanita yang tidak bisa ia lupakan, dan kepada siapapun yang ia temui, ia bertanya, bagaimana cara melupakannya? Akhirnya, ia mendengar bahwa di atas gunung ada sebuah padepokan, dan di sana ada seorang guru bijak yang ahli menolong orang-orang yang tersesat. Pria itu sangat gembira dan segera naik ke gunung. Saat bertemu guru bijak, ia langsung menceritakan segalanya, dengan sangat bersemangat dan detail. Guru bijak tidak memotongnya, hanya duduk diam dengan mata terpejam mendengarkan sampai pria itu berhenti berbicara. Ketika ia berhenti, guru bijak membuka matanya, memanggil murid mudanya untuk membawakan teh. Melihat ekspresi penuh harap pria itu, guru bijak mengeluarkan sebuah botol kecil dan berkata, "Air ini akan membantumu melupakan semua kesedihan. Meminumnya akan membuatmu lupa segalanya. Apakah Anda mau meminumnya?" Pria itu menatap botol itu tetapi ragu-ragu. Ia bertanya, "Jika saya meminumnya, apakah saya akan melupakan semua kesedihan?" Guru bijak menggelengkan kepala dan menjawab, "Suka, duka, perpisahan, dan pertemuan adalah perasaan sementara. Tidak ada yang sepenuhnya baik dan tidak ada yang sepenuhnya buruk." Guru bijak berkata, "Oleh karena itu, ada hal-hal yang pantas dilupakan dan harus dilupakan." Mendengar ini, pria itu segera menggelengkan kepala, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak bisa, Guru, saya tidak mau lupa. Saya hanya tidak ingin memikirkannya lagi. Cukup melupakan satu orang saja sudah cukup." Guru bijak tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, ia menoleh ke murid muda di sebelahnya. "Apakah hari ini sudah menyalin kitab suci?" Murid muda itu menjawab dengan patuh, "Sudah, Guru, saya tidak berani lalai satu hari pun." Guru bijak mengangguk lalu bertanya lagi, "Lalu bagaimana caramu mengingat kitab ini?" Murid muda itu tidak mengerti mengapa gurunya bertanya seperti itu, tetapi tetap menjawab dengan jujur, "Saya banyak berpikir, banyak membaca, maka dengan sendirinya saya ingat." Guru bijak bertanya lagi, "Lalu jika aku ingin kau melupakan kitab ini, apa yang akan kau lakukan?" Murid muda itu bingung, berpikir lama, lalu berkata, "Saya tidak tahu. Tapi jika saya bisa mengingat dengan banyak berpikir dan membaca, mungkin saya bisa lupa dengan berhenti berpikir dan berhenti membaca." Guru bijak menoleh ke pria itu dan berkata, "Anda bertanya pada setiap orang, Anda bercerita pada setiap orang, bahkan kepada saya Anda bercerita dengan detail. Lalu bagaimana bisa Anda berkata ingin lupa?" Bahkan murid muda ini pun mengerti bahwa dengan tidak berpikir, tidak mengingat, maka bisa lupa. Jadi apa yang masih Anda pegang? Menurut saya, Anda tidak benar-benar ingin melupakannya, tetapi hanya merasa bahwa kehidupan saat ini tidak lagi menyenangkan seperti dulu. Cinta bukanlah urusan sepihak, tetapi keindahan empati. Terhadap orang yang tidak berjodoh, sekeras apapun Anda memaksa, Anda tidak dapat mengubah takdir yang telah ditentukan. Hanya dengan melepaskan dan menerima, Anda dapat membawa pemandangan terindah dalam hidup. Pada akhirnya, jika seseorang bukan takdir Anda, tidak peduli seberapa hebat atau seberapa keras usaha Anda, orang itu tidak akan bersama Anda sampai akhir hayat. Tetapi, orang yang telah ditakdirkan untuk Anda, meskipun berputar-putar, pada akhirnya akan bertemu kembali dan bersama. Jodoh akan menemukan jalannya. Mencintai seseorang yang tidak berjodoh, belajarlah melepaskan, jangan menyalahkan atau mengeluh. Percayalah bahwa ketika Anda melewatkan orang yang tidak berjodoh, Anda akan bertemu dengan orang yang benar-benar ditakdirkan untuk Anda. Ketiga, kelemahan dan rahasia pribadi Anda. Suatu hari, burung gagak berkata kepada landak, "Durimu sungguh hebat, aku iri padamu." Landak tidak bisa menahan pujian itu, lalu berkata kepada gagak, "Aku beritahu kau sebuah rahasia. Sebenarnya, duriku tidak sempurna. Saat aku menggulung, ada celah kecil di perutku. Jika ada yang meniupnya, aku akan kegelian dan membuka diri." Gagak sangat terkejut, tetapi saat berpisah, landak berpesan,
Kau sama sekali tidak boleh membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Jika Rubah tahu, habislah aku." Gagak berjanji dengan sungguh-sungguh, "Tenang saja, aku tidak akan pernah mengkhianati teman." Tidak lama kemudian, Gagak jatuh ke tangan Rubah. Saat Rubah hendak memakannya, untuk menyelamatkan nyawanya, Gagak membocorkan rahasia Landak kepada Rubah. Maka, Rubah melepaskan Gagak dan menangkap Landak. Dalam hidup, jangan pernah memberitahukan rahasia Anda kepada siapapun. Kelemahan dan rahasia bisa menjadi jimat pelindung bagi orang lain ketika hidup Anda dalam bahaya. Ini sering terjadi di tempat kerja. Beberapa orang, untuk memperdalam persahabatan, sering berbagi hal-hal rahasia atau kelemahan mereka untuk mendapatkan kepercayaan teman. Sama seperti Landak yang menunjukkan perutnya yang lembut. Ketika semua orang masih berteman, semuanya mungkin baik-baik saja. Tetapi ketika kepentingan berbenturan, teman bisa menjadi musuh, dan kelemahan yang pernah Anda ungkapkan akan menjadi senjata untuk melawan Anda. Dalam sebuah pertempuran, seorang prajurit berkata kepada jenderalnya, "Jenderal, 200 meter di depan ada penembak jitu, tetapi dia tidak pandai menembak. Meskipun sudah menembak berkali-kali, belum ada yang kena." Jenderal bertanya, "Lalu kenapa kau tidak melumpuhkannya?" Prajurit itu menjawab, "Jenderal, apakah Anda gila? Apakah kita mau mereka menggantinya dengan penembak yang lebih baik?" Kisah ini mengajarkan kita bahwa kita harus bisa mendeteksi kelemahan lawan, tetapi tidak boleh mengingatkan mereka. Anda tidak akan pernah tahu apakah teman bisa menjadi lawan Anda. Jika Anda mengungkapkan semua kelemahan Anda akan menjadi target yang mudah terdeteksi dan diserang seperti penembak jitu itu. Jangan pernah merendahkan diri di depan orang lain, jika tidak, Anda akan menciptakan efek jendela pecah. Ketika sebuah jendela pecah dan tidak segera diperbaiki, jendela-jendela lain akan ikut dirusak. Demikian pula, tumpukan sampah jika tidak dibersihkan akan membuat orang membuang lebih banyak sampah di sana. Banyak orang merendahkan diri untuk mengurangi ekspektasi orang lain dan mendapatkan lebih banyak pengakuan dari mereka, tetapi mengabaikan satu fakta. Ketika Anda mulai merendahkan diri, Anda menjadi orang yang mudah dimanfaatkan dalam kelompok, orang yang hanya digunakan orang lain, dan bahkan menjadi tempat pelampiasan amarah. Merendahkan diri tidak membantu Anda maju atau memperbaiki hubungan. Itu hanya membuat Anda kehilangan rasa hormat dan pandangan kagum dari orang lain. Oleh karena itu, hargai diri Anda sendiri. Itulah satu-satunya cara untuk mengatasi efek jendela pecah. Keempat, kesalahan masa lalu. Dahulu kala, ada seorang pemuda cerdas yang pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian, tetapi dijebak oleh seseorang sehingga ia gagal. Gadis yang ia cintai sejak kecil juga meninggalkannya. Sejak saat itu, pemuda itu putus asa, setiap hari bersedih, dan hanya tahu minum-minum untuk melewati hari. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang guru bijak dan memohon cara untuk bebas. Guru bijak itu tidak banyak bicara, hanya memintanya untuk mengikutinya selama 3 hari. Selama 3 hari itu, guru bijak hanya memberinya air minum, tidak memberinya makan. Setiap hari, ia harus memberi makan kuda, membelah kayu, dan malamnya tidur di kandang kuda. 3 hari berlalu, ia tiba-tiba menangis terseduh-seduh di jalan, menyesal karena telah menyiksa dirinya sendiri seperti itu. Guru bijak berkata, "Bukankah dulu kau juga seperti itu?" Menghukum diri sendiri karena kesalahan orang lain mendatangkan penderitaan pada diri sendiri. Pengalaman menyakitkan di masa lalu jangan terlalu sering diungkit. Adam Smith berkata dalam The Theory of Moral Sentiments, "Di dunia ini tidak ada yang benar-benar bisa bersimpati dengan penderitaan orang lain. Meskipun hatimu tertusuk 1000 panah, sakit hingga tak ingin hidup lagi, itu tetap urusanmu sendiri." Pada usia tertentu, Anda akan menyadari bahwa memang semuanya seperti itu. Seluruh hidup ini seperti sebuah drama. Adegan kesepian dan tanpa bantuan adalah hal yang biasa. Saat Anda tertawa, seluruh dunia akan tertawa bersama Anda. Tetapi saat Anda menangis, hanya Anda sendiri yang menangis.
Anda tidak bisa meminta orang lain memahami kesulitan Anda, juga tidak bisa berharap semua orang memahami penderitaan Anda. Meskipun ini kejam, itulah kenyataannya. Seperti kisah sedih tentang seekor monyet kecil, saat mencari makan, monyet itu tergores dahan pohon, darah mengalir tanpa henti. Tetapi alih-alih merawat lukanya, ia terus-menerus memamerkan lukanya kepada semua orang untuk mencari penghiburan. Ada yang melihatnya dengan kasihan, ada yang hanya menganggapnya lucu. Setiap kali bertemu seseorang, ia membuka lukanya untuk dipamerkan, berulang kali, membuat lukanya tidak bisa sembuh, bahkan hampir mati karena infeksi. Seorang penulis bijak pernah berkata, "Jangan berpikir bahwa seluruh dunia peduli dengan urusanmu. Apakah kau pikir semua orang memperhatikanmu? Sebenarnya, semua orang punya kesibukan masing-masing, tidak ada yang peduli dengan urusanmu." Jangan terus-menerus mengeluhkan penderitaanmu kepada orang lain, karena 20% tidak peduli, dan mungkin 80% sedang menertawakanmu di belakang. Jangan terus-menerus mengeluhkan penderitaanmu kepada orang lain, karena 20% tidak peduli, dan mungkin 80% sedang menertawakanmu di belakang. Hal-hal yang telah berlalu, setiap kali diungkit hanya akan menambah kesedihan. Penderitaan manusia tidak sama. Hari-hari tersulit hanya bisa dilewati sendiri. Pengalaman menyakitkan di masa lalu, sembuhkanlah sendiri. Berharap pada orang lain tidak lebih baik daripada mengandalkan diri sendiri. Menunggu orang datang menyelamatkan tidak lebih baik daripada mencari jalan keluar sendiri. Jangan mudah menceritakan masa lalumu kepada siapapun, dan jangan karena sekali merasa cocok, lalu dengan mudah membuka semua kartumu. Semua orang yang menindasmu adalah orang-orang yang tahu betul tentang dirimu. Orang yang paling kau percaya bisa menyakitimu lebih dalam, karena mereka mudah mengenai titik lemahmu hanya dengan satu gerakan. Kelima, menyalahkan takdir. Ada sepasang suami istri, suaminya pecandu alkohol, sedangkan istrinya pecandu judi. Mereka punya 2 anak laki-laki, tetapi nasib mereka sangat berbeda. Anak laki-laki tertua memiliki karir yang sukses, sementara anak laki-laki termuda melakukan kejahatan dan harus masuk penjara. Seseorang bertanya kepada kakak laki-laki, "Mengapa Anda begitu sukses?" Ia menjawab, "Karena saya punya orang tua seperti ini. Jika saya tidak berusaha, siapa yang akan mengurus keluarga ini?" Lalu mereka bertanya kepada adiknya, "Mengapa kau masuk penjara?" Ia menjawab, "Karena saya punya orang tua seperti ini. Mereka memberi pengaruh buruk pada saya." 2 bersaudara tumbuh di keluarga yang sama. Yang satu memikirkan cara untuk mencoba memperbaiki hidup, sementara yang lain menyalahkan orang tua karena telah merusaknya. Hidup dari hari ke hari tanpa semangat juang. Sejujurnya, dalam hidup ada banyak orang seperti kakak dan adik ini. Hidup di zaman yang sama. Ada yang melihat ke depan, sementara ada yang hanya tahu menyalahkan orang lain. Kebiasaan menyalahkan hanyalah bencana yang membawa kita selangkah demi selangkah ke dalam keputusasaan, sementara orang yang tidak pernah mengeluh dapat mengatasi bahaya. Presiden AS Abraham Lincoln, setelah kehilangan pekerjaan dan gagal dalam pemilihan tahun 1832, memulai bisnis, tetapi dalam waktu kurang dari setahun, perusahaannya bangkrut. Selama 17 tahun berikutnya, ia harus berjuang untuk membayar utang, tetapi tidak pernah mengeluh. Lincoln kembali mengikuti pemilihan pada tahun 1846 dan akhirnya berhasil. Coba bayangkan, jika setelah bangkrut, Lincoln menyalahkan takdir dan terpuruk, maka hidupnya selanjutnya hanya akan suram. Seperti yang pernah dikatakan seseorang, mengeluh karena tenggelam dalam kegelapan tidak lebih baik daripada menyalakan lampu dan berjalan. Mengeluh sama saja dengan menuangkan air ke dalam sepatu sendiri, membuat berjalan semakin sulit. Mengeluh adalah satu hal, berusaha adalah hal lain. Nanti, saat berbicara, hindari mengeluh. Keenam, ucapan yang membawa sial. Ada seorang netizen yang bercerita bahwa seorang rekannya hamil kembar, tetapi selalu mengeluh betapa merepotkannya, tidak tahu bagaimana akan merawat 2 anak. Ia bercanda kepada siapapun yang ia temui, "Mau kuberikan 1?" Hasilnya, saat melahirkan, salah satu bayinya meninggal.
Seorang teman lain bercanda bahwa ia belum pernah naik ambulans. Tak disangka malam itu, ia keracunan gas CO dan harus dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Ibu seorang teman sekelas saya saat SMA tersengat listrik saat menanam padi. Kami mengumpulkan sumbangan untuk membantu, tetapi kemudian teman lain bercanda, "Kenapa tidak ada yang mengumpulkan sumbangan untukku?" Seminggu kemudian, ibunya juga tersengat listrik saat menanam padi dan kami semua harus mengumpulkan sumbangan untuk membantunya. Seorang netizen lain bercerita bahwa rekannya selalu berkata menyebalkan sekali sampai mati dan akhirnya didiagnosis menderita kanker. Saat masih bekerja di pabrik garmen, tangan seorang rekan tertusuk oleh mesin jahit. Ia bercanda, "Andai saja tangan yang lain juga tertusuk agar simetris." Kurang dari beberapa hari kemudian, tangan yang lain benar-benar tertusuk. Seorang selebriti internet pernah menjawab penggemarnya, "Saya tidak akan pulang ke kampung halaman, saya akan tidur di bawah laut." Hasilnya adalah ia meninggal karena tenggelam dalam sebuah kecelakaan mobil. Oleh karena itu, Anda harus menghindari ucapan yang membawa sial. Jangan mengucapkan kata-kata sial, kata-kata yang tidak baik, karena nasib seseorang bergantung pada apa yang diucapkannya. Apa yang sering Anda katakan, itulah yang akan membentuk nasib Anda. Anda melihat sebatang pohon, jika daunnya menguning, mungkin ada masalah di akarnya. Manusia juga begitu. Ucapan Anda sejalan dengan nasib Anda. Saat marah, jangan mengucapkan sumpah serapah, karena saat Anda mengutuk orang lain, sebenarnya Anda sedang menanam karma buruk untuk diri sendiri. Nantinya, akibat buruk akan datang tetapi Anda tidak tahu kapan itu akan terjadi. Bagaimanapun, ketika dalam hidup sudah menanam benih buruk, buah yang buruk akan datang dengan sendirinya, karena hukum sebab akibat tidak pernah salah. Mengutuk orang lain tidak membawa manfaat apapun bagi mereka, juga tidak bermanfaat bagi Anda. Kutukan pada dasarnya membawa kedengkian. Ketika Anda mengucapkan kata-kata itu, raut wajah dan ekspresi Anda akan berubah. Seiring waktu, wajah Anda akan berubah bentuk. Sebelum usia 20 tahun, penampilan diwarisi dari orang tua. Setelah usia 20 tahun, penampilan dibentuk oleh diri sendiri. Jiwa yang baik, ucapan yang lembut, akan membuat penampilan Anda menjadi tenang dan mudah didekati. Ini adalah cara untuk membina diri, juga membawa keberuntungan bagi diri sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, ucapan yang baik belum tentu terkabul, tapi ucapan yang buruk seringkali menjadi kenyataan. Orang zaman dahulu percaya bahwa tulisan dan kata-kata memiliki kekuatan. Jadi perlu dijaga rasa hormat di dalam hati, terutama saat berbicara. Mulut adalah pintu berkah dan malapetaka. Berkah masuk dari mulut, malapetaka keluar dari mulut. Berbicara sembarangan adalah akar dari bencana. Sebagai manusia, perlu berhati-hati dalam berucap. Semoga sebagian dari Anda yang sering memiliki pikiran sial, pikiran tidak baik, dan kata-kata yang telah diucapkan di masa lalu, mulai sekarang akan berkurang dan dihindari sama sekali. Ketujuh, kegembiraan atas kesuksesan. Dulu, ada seorang bos yang suka berbicara blak-blakan, menyakiti banyak orang. Baru-baru ini, ia membeli sebuah villa besar di kota, tetapi tidak memamerkannya di media sosial. Ia pernah bercerita bahwa ia tiba-tiba menjadi lebih dewasa dalam semalam karena 3 tahun sebelumnya, di sebuah pesta desa, saat mabuk ia berkata bahwa menghasilkan 5 miliar rupiah dalam setahun adalah hal kecil. Setengah tahun kemudian, ikan di kolamnya mati diracuni orang. Di tempat-tempat yang tidak ada lampu jalan, pada malam hari hanya ada ternak yang berjalan. Hal yang paling kejam dalam sifat manusia adalah tidak tahan melihat orang lain hidup lebih baik dari dirinya, terutama orang yang sebelumnya lebih rendah darinya. Seperti yang pernah dikatakan seseorang, jangan pamerkan kebahagiaan, jangan pamerkan pencapaian, dan jangan pamerkan kesuksesan. Pengetahuan fisika dasar menunjukkan bahwa hal-hal yang terpapar akan hilang, sedangkan disimpan dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk menjaga kesegaran. Perlahan-lahan, Anda akan mengerti, hidup adalah milik Anda sendiri, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Orang-orang di level atas biasanya berlatih untuk menyembunyikan bakat mereka,
sementara orang di level bawah suka pamer. Jika Anda berbagi kegembiraan dengan orang yang salah, itu akan menjadi pamer. Jika kamu adalah teman yang tidak berhasil, aku akan sedih. Jika kamu adalah teman yang menjadi juara, aku akan lebih sedih lagi. Aku harap kamu baik-baik saja, tapi aku tidak berharap kamu lebih baik dariku. Pada kenyataannya, sebagian besar orang bisa menerima kemajuan orang asing, tetapi tidak tahan dengan kemajuan orang-orang di sekitar mereka. Sama seperti pengemis yang tidak iri pada miliarder, tetapi pasti akan iri pada pengemis lain yang pendapatannya lebih tinggi darinya. Apa yang mudah dicapai disebut iri hati, sedangkan apa yang tidak bisa dicapai disebut kekaguman. Dalam sebuah novel berjudul Niat Jahat, diceritakan sebuah kisah. Kakek Budi dan kakek Agus adalah teman sekolah sejak kecil dan sahabat karib, tinggal di jalan yang sama. Saat sekolah, kakek Budi sering dibuli, sementara Agus selalu melindunginya. Setelah lulus SMA, keduanya menempuh jalan hidup yang berbeda dan tidak pernah bertemu lagi. Bertahun-tahun kemudian mereka bertemu kembali. Agus telah menjadi penulis terkenal, sementara kehidupan kakek Budi tidak berjalan mulus. Ketika mengetahui keadaan Agus, rasa iri muncul di hatinya. Meskipun Budi telah membantunya menemukan pekerjaan baru, Adi tidak bisa lepas dari perasaan iri dan dendam. Sambil menerima bantuan Budi dengan santai, dia diam-diam menyusun rencana. Pada akhirnya, dia membunuh Budi. Di akhir cerita, motif dan kebenciannya terungkap. Aku membencimu, benci karena kamu mewujudkan mimpiku lebih dulu. Aku benci kehidupanmu yang superior. Aku juga benci kelemahanku sendiri, benci karena keberuntungan tidak berpihak padaku, benci karena aku tidak cukup mampu. Aku melimpahkan semua kebencian pada diriku sendiri kepadamu. Tidak ada yang benar-benar berharap kamu hidup dengan baik selain orang tua dan beberapa teman dekat. Orang yang benar-benar bahagia atas kesuksesanmu sangatlah sedikit. Bagi sebagian besar orang, mereka mencari tahu tentangmu hanya untuk memastikan bahwa hidupmu tidak lebih baik dari mereka. Sebuah pepatah bijak pernah mengatakan, manusia perlu belajar menjaga dua hal. Pertama adalah curahan hati, dan kedua adalah kemampuannya. Poin ke-8, masalah keluarga. Seorang netizen pernah berbagi cerita bahwa setengah tahun yang lalu, di departemen sebelah ada seorang karyawan wanita baru, usianya sekitar 30 tahun. Setelah beberapa kali bekerja bersama, saya merasa dia cukup lembut, sepertinya tipe wanita yang pendiam. Tapi, dia membuat kesalahan besar. Tidak lama setelah mulai bekerja, dia bercerita kepada seorang rekan kerja, sebut saja Rina, bahwa dia pernah bercerai dan sekarang tinggal bersama seorang pria yang 15 tahun lebih tua darinya. Dia pikir rekannya, Rina, akan menjaga rahasianya, tapi jelas tidak demikian. Hal ini membuat semua rekan di kantor memiliki opini tentangnya. Bahkan ada yang mengucapkan kata-kata yang sangat tidak enak didengar. Karena masalah ini, pimpinan pun mulai meragukan kemampuan kerjanya. Akhir pekan lalu, saya dengar dia telah mengajukan surat pengunduran diri. Saya rasa sampai saat dia berhenti, dia masih belum mengerti kesalahan apa yang telah dia perbuat. Di sekitarmu akan selalu ada banyak orang. Terkadang mereka akan berpura-pura peduli, bertanya, apakah ada sesuatu yang mengganggumu akhir-akhir ini? Atau, bagaimana kabarmu sekarang? Mendengar itu, kamu mungkin merasa mereka benar-benar peduli, lalu menceritakan segalanya kepada mereka, dan mungkin kamu telah jatuh ke dalam perangkap. Tidak sembarangan membicarakan masalah pribadi adalah sebuah kualitas yang harus dimiliki oleh orang dewasa. Pepatah mengatakan, setiap rumah tangga punya masalahnya sendiri. Bahkan dalam keluarga yang bahagia pun, ada saat-saat tidak harmonis. Bahkan, suami istri yang saling mencintai pun terkadang bertengkar dan berselisih. Aib keluarga jangan dibawa keluar.
Kamu menceritakan segalanya kepada orang lain. Mereka di permukaan akan menghibur dan bersimpati, tetapi mereka tidak bisa menyelesaikan masalahmu yang sebenarnya. Setelah itu, mereka akan menjadikan masalah keluargamu sebagai bahan gosip saat kumpul-kumpul. Lalu suatu saat, orang yang bergosip akan semakin banyak dan jalan hidupmu akan perlahan-lahan menyempit tanpa kamu sadari. Ingatlah bahwa tidak ada keluarga yang tidak pernah bertengkar. Kehidupan keluarga adalah proses terus-menerus untuk berdamai dan saling memaafkan. Jangan baru ada masalah sedikit sudah lari bercerita kepada orang luar. Banyak orang suka mendengarkan, terutama keburukan orang lain. Mereka pasti tidak tulus ingin membantu atau menghiburmu. Kabar baik sulit menyebar, tapi kabar buruk menyebar ribuan mil. Beberapa orang baru saja kamu berbalik badan, sudah menyebarkan aib keluargamu kemana-mana. Seseorang pernah berkata bahwa keluarga adalah satu-satunya tempat di mana kamu bisa kembali tanpa alasan. Tempat yang tidak peduli seberapa banyak kamu berubah akan selalu siap menerimamu. Di dunia ini, keluarga yang penuh kasih bukan hanya sandaran bagi raga, tetapi juga pelabuhan yang damai bagi jiwa. Untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia, komunikasi, kebersamaan, dan saling pengertian tidak boleh kurang. Komunikasi adalah fondasi untuk membangun hubungan yang baik, katalisator yang membuat ikatan antar manusia semakin erat. Keluarga yang kekurangan komunikasi yang efektif hanya akan membuat jarak antar anggota semakin besar. Seorang psikolog pernah berkata, "Yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana perasaan orang lain tentang hal itu." Selalu ingat bahwa komunikasi dalam hubungan dekat adalah hal yang paling penting. Ketika keluarga memiliki masalah, jangan menceritakannya kemana-mana, tetapi duduklah bersama untuk berbicara. Orang luar tidak bisa membantumu, dan kamu hanya memuaskan keinginanmu untuk curhat, sementara mereka mungkin diam-diam menertawakanmu. Kunci keharmonisan sebuah keluarga adalah mendiskusikan masalah besar bersama, saling memaafkan, dan tidak meributkan hal-hal kecil, serta tidak mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Harap ingat baik-baik dan terapkan kedelapan hal ini sepenuhnya agar hidup Anda bisa lebih lancar, damai, dan bahagia di masa depan.